إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang manzilatus sunnah, kedudukan as-sunnah di dalam Al-Quranul Karim. Di poin yang ke-8, kedudukan sunnah di dalam Al-Quran, kata beliau, ma dalla ala wujubi tahkimihi wa salbil ikhtiyar anil abdi ba'da qada'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang kedudukan sunnah itu dilihat dari sisi Al-Quran atau Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mewajibkan kita untuk berhukum dengan hukumnya Nabi SAW, dan kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala pilihan untuk memilih hukum selain hukumnya Nabi SAW. Ketika Nabi sudah menetapkan hukum tersebut, maka kita tidak diberikan opsi lain, tidak diberikan pilihan lain kecuali berhukum dengan hukum Nabi tersebut. Di sini beliau membawakan dua dalil. Yang pertama dari surah An-Nisa ayat 65. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, fala wa rabbika, maka sungguh tidak demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, sungguh mereka tidaklah beriman sampai mereka yuhakkimuka, mereka berhukum kepadamu. Ya, mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu fima syajara bainahum, atas apa-apa yang terjadi perselisihan di antara mereka, atas apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian ketika engkau putuskan, maka mereka tidak ada berat hati untuk menerima putusanmu tersebut, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri kepada putusanmu dengan sebenar-benarnya. Ya, di ayat ini menunjukkan bagaimana kedudukan sunnah ketika Nabi SAW memberikan putusan, memberikan hukum, karena Nabi sebagai hakim. Maka hukuman tersebut, putusan tersebut itu wajib diterima, tidak boleh ada keberatan di dalam dirinya. Ini menunjukkan Nabi SAW, apapun yang diputuskan oleh Nabi SAW itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka wajib diterima, ya tidak boleh ada berat hati di dalamnya. Ancamannya tadi, fala wa rabbika la yu'minun, diancam tidak beriman kalau dia meninggalkan hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah, tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, telah memutuskan suatu perkara, maka tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan untuk dia mencari opsi-opsi lain bagi mereka, mencari pilihan-pilihan lain atas perkara mereka tersebut. Maka barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, ini sama seperti tadi, tidak diberikan opsi lain ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, telah menetapkan suatu hukum, maka jangan cari-cari hukum yang lain dengan alasan, wah kalau hukumnya Nabi ini kan sudah kadaluarsa, ya hukumnya Nabi, syariatnya Nabi ini ya sudah expired istilahnya, cocoknya dikerjakan hukumnya Nabi ini ketika zaman dahulu. Ya, dan juga itu cocoknya diterapkan di Arab sana. Kalau di sini Indonesia ini beda, apalagi sekarang sudah zaman modern. Ya, Indonesia kulturnya berbeda dengan Arab, maka nggak cocok hukum Nabi diterapkan di sini. Nah, ini ucapan-ucapan kufur yang didengungkan oleh orang-orang liberal. Ya, mereka ingin merubah hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menganggap bahwasanya ada selain hukumnya Nabi yang lebih baik daripada hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita lanjut ke al-mabhatsus sadis, pembahasan yang keenam atau bab yang keenam. Bayanu manzilatis sunnah fil haditsin nabawi, penjelasan tentang kedudukan sunnah dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin-kemarin dari Quran, ya ayat-ayat Quran yang menunjukkan kedudukan sunnah. Sekarang ini dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menunjukkan tentang keagungan dan kedudukan as-sunnah. Dan sebelumnya beliau mengatakan ja'atil ahaditsun nabawiyah muakkidatan lima dallat alaihi ayatul kitabil karim min makanatis sunnah wa manzilatiha fid din min aujuhin mutaaddidatin. Kata beliau, datang hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penguat, sebagai penekanan atas ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang kedudukan sunnah dan keagungan sunnah di dalam agama. Itu ditinjau dari beberapa sisi. Ya, tadi kemarin disebutkan ayat-ayatnya. Nah, ini hadits-haditsnya muakkidatan, untuk penguat saja. Wa qad uniya ahlul ilm bi jam'i hadhil ahadits, dan para ulama-ulama mereka itu perhatian, sangat-sangat perhatian untuk mengumpulkan hadits-hadits tersebut. Wa aqadal abwabad dalah ala ma tadammanathu min wujubi qabulis sunnah wal inqiyadi laha. Dan para ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka membubuhkan bab-bab yang menunjukkan tentang kedudukan sunnah dan wajibnya menerima sunnah dan tunduk terhadap sunnah. Ya, maksudnya ulama-ulama hadis. Wa adami mu'aradatiha bil ara' wal aqisah. Dan para ulama juga membubuhkan bab-bab yang berisi tentang larangan untuk mempertentangkan hadis dengan pendapat-pendapat, ide-ide, ya, rasio-rasio atau dengan kias-kias. Nah, itu ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tersebut, menunjukkan betapa mereka sangat mengagungkan sunnah. Nah, maka beliau kemudian menyebutkan kitab-kitabnya ini. Ini cuma disebutkan judul-judul babnya saja.
Kalau kita buka kitabnya beneran, wah bisa panjang ini. Fa'aqadal Imamul Bukhari fi sahihi. Contohnya seperti Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau membubuhkan bab yang berjudul Kitab al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Di situ dalam Sahih Bukhari ada pembahasan tentang al-i'tisam, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa dzakara fihi tis'atan wa isyrina baban. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari itu dalamnya ada kitab. Nah, masing-masing kitab berisi bab. Ya, masing-masing kitab berisi bab. Nah, tadi ada kitab judulnya Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam kitab tersebut ada sekitar 29 bab. Masing-masing bab itu berisi hadis-hadisnya. Ya, jadi urutannya ini Sahih Bukhari. Tapi tahu ya antum ya. Masa nggak pernah buka Sahih Bukhari? Ya, Sahih Bukhari. Nah, dalam Sahih Bukhari ada kitab-kitab di dalamnya. Di dalam kitab tersebut ada bab-bab. Nah, di dalam bab tersebut baru apa? Baru hadisnya. Ya, jadi bukan buka kitab langsung hadis, bukan. Ya, itu diklasifikasikan oleh Al-Imamul Bukhari dan ulama-ulama yang lain juga nanti disebutkan demikian. Jadi ada sekitar 29 bab. Hawat hadhil abwab mi'atan wa thalathata ahadits. Nah, total semua hadis-hadis yang terkumpul dalam bab-bab tersebut itu sekitar 103 hadis. Ya, 103 hadis yang menunjukkan tentang wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah, dengan Al-Qur'an dan sunnah. Katsirun minha yubayyinu makanatas sunnah wa luzumat tibaiha. Kebanyakan hadis-hadis yang disebutkan tadi itu berbicara atau menjelaskan tentang kedudukan sunnah dan wajibnya untuk komitmen di atas sunnah, komitmen mengikuti ittiba, wat tahdzir min mukhalafatiha, dan juga berisi tentang hadits-hadits peringatan, tahdzir, tentang orang-orang yang menyelisihi sunnah, peringatan dari menyelisihi as-sunnah. Tapi itu tadi dari Imam Al-Bukhari. Apa dipetani siji-siji nah. Wa aqadal Imamu Abu Dawud fi kitabih sunnah. Demikian juga Al-Imam Abu Dawud fi kitabih as-sunan, dalam kitabnya as-sunan yang dikenal dengan as-sunan Abi Dawud. Di dalam kitab tersebut beliau membubuhkan bab atau kitab yang berjudul Kitabus Sunnah. Nah, jadi dalam Sunan Abu Dawud itu ada kitab yang berjudul Kitabus Sunnah. Wa huwa wa in arada bihi sunnah bima'nal ahkamil i'tiqadiyah ala ahadi itlaqai as-salafi lis sunnah lakinnahu dhammanahu babain. Meskipun kitab sunnah di sini maksudnya adalah sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama akidah. Sunnah artinya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah. Karena sunnah sudah pernah kita sampaikan maknanya luas. Ya, bisa sunnah bermakna hadis itu sendiri, atau sunnah bermakna syariat Nabi Muhammad SAW, yakni dalam masalah-masalah fikih, atau sunnah yang dipahami sebagaimana kebanyakan orang, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ya, atau sunnah bermakna akidah. Ya, ini yang dimaksud, sunnah bermakna akidah. Nah, di dalam kitab sunnah itu beliau mencantumkan dua bab, yaitu as-sadis was-sabi'. Bab yang ke-6 dan yang ke-7, kilahuma tarjamatuhu. Kedua bab ini judulnya bab fi luzumis sunnah, yaitu bab tentang komitmen di atas sunnah. Dzakara fihima 23 haditsan wa atharan. Dalam bab tersebut disebutkan sekitar 23 hadis dan juga athar. Ya, athar maksudnya hadis mauquf.
yang berhenti pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhammana al-Imam at-Tirmidzi kitabahu al-Jami'. Kemudian al-Imam at-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami' ada kitab di dalamnya yang berjudul Kitabul Ilm. Ya, kitab ilmu. Hawa iddata abwabin fi wujubi luzumi sunnah. Di dalam kitab ilmu di Sunan Tirmidzi itu ada kitab di dalam kitab Sunan Tirmidzi ada ilmu, kitab ilmu. Di dalam kitab ilmu itu ada beberapa bab yang yang intinya kata beliau wajibnya komitmen di atas sunnah, wal akhdhi biha, dan wajibnya mengambil sunnah sebagai hukum, wal intiha amma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari At-Tirmidzi. Kemudian berikutnya wasaddara Ibnu Majah kitabahu As-Sunan. Kemudian Al-Imam Ibnu Majah dalam kitabnya As-Sunan bimuqaddimatin fis sunnah. Beliau menulis muqaddimah tentang sunnah. Hawat arba'atan wa ishrina baban. Memuat sekitar 24 bab. Syamilat mi'ataini wa sittatan wa sittina hadithan. Di dalam 23 atau 24 bab tersebut terkandung di dalamnya 266 hadis. Al-abwabus tsamaniyatu al-awwal, 8 bab yang pertama, minha fittiba'is sunnah, berbicara tentang wajibnya ittiba' kepada sunnah, wa ta'dhimiha wa taghlidhi ala man a'radaha, berisi tentang pengagungan terhadap sunnah dan sikap keras, ya, pengingkaran yang keras terhadap orang-orang yang menolak sunnah atau yang menentang sunnah. Wattiba'i sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga berisi tentang wajibnya ittiba', mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Wajtinabil bid'ah wal jadal, dan berisi tentang wajibnya menjauhkan diri dari segala macam bid'ah dan debat kusir. Thumma abwabun fi masailil iman wa fadailis sahabah. Kemudian bab-bab setelahnya bab tentang permasalahan-permasalahan iman, ya, masalah-masalah tentang keimanan dan keutamaan fadilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Thumma dzakara fi akhiril muqaddimati abwaban fi fadli ihya'is sunan wa ta'allumil ilm. Kemudian di bab-bab terakhir di Sunan Tirmidzi kata beliau Ibnu Majah. Ya, di dalam Ibnu Majah di bab-bab yang terakhirnya beliau menyebutkan tentang beberapa bab tentang keutamaan menghidupkan sunnah dan juga keutamaan belajar ilmu. Ya, di sini semua menunjukkan tentang bagaimana para ulama mereka tegas atau mereka menganjurkan kepada kaum muslimin untuk ittiba' sunnah, ittiba' sunnah, ittiba' sunnah. Mereka mengagungkan sunnah tersebut. Wa bada al-Imam ad-Darimi kitabahus sunan. Imam ad-Darimi memulai kitabnya yang berjudul As-Sunan bi muqaddimatin aqada fiha 75 baban. Imam ad-Darimi di awal-awal kitabnya beliau membubuhkan sekitar 75 bab. Hawat 675 haditsan wa atharan kullaha fi ta'dhimis sunnah wa luzumit tibaiha. 75 bab tadi itu termuat di dalamnya 675 hadis. Ya, 675 hadis dan athar. Semuanya 675 hadis ini semuanya tentang ta'dhimus sunnah, pengagungan terhadap sunnah dan komitmen mengikuti sunnah. Wa fadli nashriha wa adabi talibiha, dan berisi tentang keutamaan menyebarkan sunnah. Ya, keutamaan menyebarkan sunnah dan adab-adab orang-orang yang belajar sunnah. Adab-adab orang-orang yang belajar sunnah.
Wa ba'da dzalik, dan kemudian setelah itu, lamma sunnifat kutubul i'tiqadil musannadah, ditulislah kitab-kitab akidah secara riwayat. Jadi kalau Anda lihat sejarah penulisan kitab-kitab akidah, itu kitab-kitab akidah tidak ditulis secara terperinci seperti yang sekarang kita dapati dari ulama-ulama kontemporer. Namun kitab-kitab akidah dahulu itu ditulis seperti model kitab-kitab hadis. Jadi disebutkan babnya, kemudian riwayat-riwayatnya. Tapi semuanya berbicara tentang akidah. Berbicara tentang akidah. Baru kemudian setelah itu era setelahnya, diantaranya Imam Ahmad dan yang lainnya, menulis kitab akidah dalam bentuk mukhtasar, ringkasan-ringkasannya. Makanya kitab Ushulus Sunnah, ya kitab Imam Ahmad Ushulus Sunnah, itu hanya menuliskan poin-poin dari akidah yang wajib dipegang oleh seorang muslim. Tidak disebutkan secara riwayat-riwayat. Ya, tidak disebutkan secara riwayat-riwayatnya, tapi disebutkan poin-poinnya saja. Adapun riwayatnya boleh ODW. Ya, nyari sendiri. Itu kitab akidah yang modelnya hanya ringkasan, poin-poinnya saja yang disebutkan. Nah, di sini kita berbicara tentang kitab-kitab akidah yang model penulisannya itu seperti hadis. Allati radda biha ahlul ilmi ala ma dhahara minal bid'ah fi zamani ashabiha. Mereka, ya para ulama-ulama ini menulis kitab-kitab akidah secara riwayat dalam rangka untuk membantah ahlil bid'ah yang mereka senantiasa atau mereka mulai menampakkan kebid'ahan di zaman tersebut. Jadi mulai ditampakkan kebid'ahan, maka para ulama mereka membantahnya dengan menulis kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis akidah. Saddarat hadhil kutub bi abwabin tubayyinu makanatas sunnah wa tudhiru manzilataha fid din. Maka ditulislah, ya dipublikasikanlah kitab-kitab tersebut yang di dalamnya banyak bab-bab yang menjelaskan tentang kedudukan sunnah dan menampakkan tentang keagungan sunnah di dalam agama, wa ma yanbaghi minat tamassuki biha wat tahdhiri min mukhalafatiha, dan memuat tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah dan peringatan dari menyelisihi sunnah. Wasababu fi tasdirihim hadhil kutuba bihadhil abwab. Kenapa sih para ulama-ulama kok membuat kitab khusus yang berkaitan dengan akidah, kemudian mencantumkan bab-bab di dalamnya? Alasannya adalah annahum alimu anna khilafa man khalafa sunnah min ahlil kalam nasha'a min ilmil kalamil mubtada' alladhi anhu nasha'at usulul bid'ah. Karena para ulama-ulama ini, ulama-ulama hadis ini, mereka tahu bahwasanya sebab utama seseorang menyelisihi sunnah, terutama dari ahlul kalam, para mutakallimin, sebab utama mereka menyelisihi sunnah adalah karena mereka tumbuh berkembang dari ilmu-ilmu kalam yang bid'ah. Jadi memang dari dulu, dari sejak kecil atau mungkin ya istilahnya baru belajar ketika belajar Islam, mereka itu sudah dicekcoki sama ilmu kalam. Ya, jadi mereka tumbuh besar dengan ilmu kalam, dijejeli sama ilmu kalam. Itu yang menyebabkan. Nah, makanya kata beliau, kanafyus sifat, seperti menolak sifat-sifat Allah. Wal kalam fil qadar, berbicara tentang masalah takdir, tapi dengan pembicaraan yang batil, seperti Qadariyah dan Jabriyah. Fasannafu kutubas sunnah wa qaddamu fiha ma yadullu ala wujubil i'tisam bil kitabi was sunnah minal qur'ani wal hadith wa kalamis salaf. Maka ketika ngelihat nih para ulama ini, ya anak-anak muda, bocah-bocah ini, mereka tumbuh dengan ilmu kalam, maka mereka tahu bahwa sebab mereka menyimpang adalah karena sejak awal mereka sudah dicekcoki dengan ilmu kalam.
Maka mereka menulis kitab-kitab akidah, kitab-kitab sunnah, kemudian mereka bubuhkan di dalamnya penekanan-penekanan tentang wajibnya berpegang teguh dengan kitab, dengan sunnah, ya, dan dengan hadis dan ucapan para salaf. Itu dicekcoki dengan tersebut supaya kaum muslimin, generasi kaum muslimin tidak tumbuh dengan ilmu kalam. Karena ketika itu lagi gencar. Nah, kalau sudah berangkat dari ilmu kalam, maka pasti nanti tumbuh kembangnya itu nggak bagus. Ya, pasti error. Kayak pernah kita kisahkan itu. Kita di suatu kajian, biasanya kalau lagi bahas tentang dalil di mana Allah, itu salah satu dalilnya adalah dalil fitrah. Ya, salah satu dalilnya adalah fitrah. Anak kecil ketika ditanya di mana Allah, secara fitrahnya dia menunjuk ke atas. Nah, biasanya ketika saya membawakan ini, saya ngelihat anak arek cilik, Kak. Nah, ada anak kecil. Saya tanya dia, di mana Allah? Jawab di atas. Nah, pernah ada suatu kajian gitu. Ketika bahas itu, saya nemu anak kecil, saya tanya. Nah, itu ada anak kecil. Nah, di mana Allah? Malu-malu dia jawabnya gitu. Terus habis itu dia bilang, Allah ada tanpa tempat, katanya. Loh, kok bahaya ini? Dia jawab, Allah ada tanpa tempat. Nah, ini kok menyelisih fitrah ini. Anak kecil masih SD. Terus saya tanya, siapa yang ngajari kayak gitu? Guru di sekolah, ustadz di sekolah katanya. Wah, ini tumbuh kembangnya sudah nggak bagus, dijejali dengan itu ilmu kalam juga, nafyus sifat, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hati-hati menyekolahkan anak meskipun itu SD. Ya, meskipun itu SD, ya, ditanya anaknya setiap pulang sekolah atau mungkin ya satu pekan sekali apa saja yang dipelajari di sekolah, terutama yang berkaitan dengan agamanya, berkaitan dengan akidahnya. Jangan cuma ditanya tentang masalah, jangan cuma ditanya ketika rapotan tok, nilainya berapa, pokoknya abi terima beres, ya pokoknya ranking, enggak. Setiap hari, setiap pekan ditanya apa saja yang diajarkan di sekolah itu. Ya, oh ini sama guru tadi, sama ustadz tadi diajarkan. Ya, bahwasanya kita kalau minta kepada Allah itu melalui wali-walinya yang telah mati. Loh. Ya, kalau mau ujian diajak tur, ya kan? Apalagi pakai ngalap berkah supaya pensil ujiannya, pensil ujiannya sakti. Ada terjadi di beberapa sekolah-sekolah itu. Ya, naudzubillah. Wa min haula al-Imam Abu Bakrin Ahmad bin Amr bin Abi Asim fi kitabihi As-Sunnah. Dan di antara yang menulis kitab akidah tapi dengan model periwayatan seperti ilmu hadis, seperti kitab hadis, adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim, ulama abad ketiga Hijriah yang wafat pada tahun 287 Hijriah. Ya, Imam Ibnu Abi Asim. Beliau punya kitab namanya As-Sunnah. Faminal abwab allati aqadaha lidzalik fi kitabihi, dan di antara bab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, yaitu bab-bab yang semuanya menunjukkan untuk ittiba kepada sunnah, komitmen di atas sunnah, peringatan dari bid'ah dan yang sejenisnya. Ya, ini enggak kita sebutin satu-satu, tapi kurang lebihnya demikian. Wa minhum al-Imamul Ajurri, di antaranya juga al-Imam Al-Ajurri, Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri, yang wafat pada tahun 360 Hijriah, ulama abad keempat. Fi kitabihi, dalam kitabnya, apa ada yang tahu? Terkenal kitabnya. Al-Ajurri. Dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Ya, beliau punya kitab namanya Asy-Syari'ah. Idzil babul hadi asyar minhu. Di bab yang ke-12 dari kitab tersebut, fil hathi ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa sunnati ashabihi radhiyallahu taala anhum. Di situ dicantumkan bab tentang anjuran, ya, motivasi untuk berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat. Wa tarkun nadhar wal jidal,
Dan di dalam bab tersebut ada perintah untuk meninggalkan an-nadhar, ya teori-teori. Nah, ini bahasa-bahasa ilmu kalam. Ya an-nadhar, ya teori-teori ini, teori ini, teori ini. Semuanya rata-rata diambil dari filsafat-filsafat. Ya filosof-filosof. Itu disuruh meninggalkan. Wal jidal, ya berdebat, mendebatkan masalah yang sudah jelas di dalam agama, diperdebatkan. Fima yukhaliful kitab wa sunnah wa qaul as-sahaba radhiyallahu taala anhum, yang semuanya itu menyelisihi Al-Qur'an sunnah dan menyelisihi para sahabat. Wal babu tsani asyar, bab yang ke-12-nya dalam kitab Asy-Syariah, beliau menyebutkan fit tahdzir min tawaifa tu'arida sunanan nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabillah. Beliau menyebutkan peringatan dari kelompok-kelompok yang menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mempertentangkan antara sunnah dengan kitabullah. Ya, seolah-olah hadis Nabi itu ada yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita ahlu sunnah gimana? Hadis Nabi dengan Al-Quran ini apa? Saling mensupport, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Karena tugas Nabi memang di dalam Al-Quran untuk menjelaskan Al-Quran tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, Al-Quran, untuk kau jelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW yang sahihah, sunnah Nabi yang sahihah. Kalau yang dhaif, kalau yang maudhu, ya mungkin ada pertentangan. Ya, tapi kalau yang sahih tidak bertentangan. Wa syiddatil inkar ala hadhihi tabaqah. Dan Imam Al-Ajuri sangat keras pengingkarannya terhadap orang-orang tersebut, ahlul bid'ah yang mencoba untuk mempertentangkan Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waja'a ba'dahu Abu Abdillah Ubaidullah ibnu Muhammad ibni Battah Al-Ukbari. Kemudian datang setelahnya seorang ulama yang bernama Ibnu Battah Al-Ukbari, yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Fi kitabihi Al-Ibanah an syari'atil firqatin najiyah wa mujanabatil firaqil madhmumah. Dalam kitabnya Al-Ibanah, ya memang terkenal dengan cuman istilah Al-Ibanah. Nah, ini ada dua, ada Al-Ibanatul Kubra dan ada Al-Ibanatus Sughra. Ya, kalau Al-Kubra itu besar, berjilid-jilid. Ya, kalau as-sughra itu ya semacam ringkasannya saja, kecil. Imam Ibnu Battah. Fakana al-babu tsani minhu, dalam bab yang kedua dari kitab tersebut disebutkan fi dzikri ma ja'at bihi sunnah min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang wajibnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tahdzir min tawaifa yu'ariduna sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Dan juga disebutkan tentang peringatan dari firqah-firqah, kelompok-kelompok yang mencoba-coba mempertentangkan antara sunnah dengan Al-Quran. Wal babul khamis, bab yang kelima, bab ma amara minat tamassuki bis sunnati wal jamaah wal akhdhi biha wa fadli man lazimaha. Bab tentang perintah Nabi untuk berpegang teguh dengan sunnah dan berpegang teguh dengan al-jamaah. Nah, kita berhenti di kata-kata al-jamaah ini. Apa artinya atau apa pengertian al-jamaah? Persatuan. Ya, persatuan. Persatuan apa yang dimaksud di sini? Disuruh berpegang teguh dengan jamaah, bersatu. Ya, apakah persatuan lintas manhaj? Persatuan lintas akidah? Ya, persatuan kaum muslimin secara membabi buta? Tidak. Ya, al-jamaah itu dalam dalil-dalil nas-nas syar'i ada dua pengertiannya. Yang pertama disebut dengan jama'atu ad-din atau jama'atul adyan.
persatuan di atas agama. Dan yang kedua, jama'atul abdan, persatuan secara fisik atau badan. Persatuan di atas agama maksudnya adalah seorang muslim berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah dan pemahaman para salafus soleh. Maka kalau ada seorang muslim yang dia komitmen dengan Al-Quran, dengan sunnah dan dengan pemahaman salaf, maka dia sudah dikatakan berjamaah, meskipun ijenan sendiri. Ya, dia sudah dikatakan berjamaah. Maksudnya dia bersatu dengan siapa? Ijenan kok. Tapi kok dikatakan berjamaah? Maksudnya berjamaah bersama siapa? Dengan Nabi dan para sahabatnya dan para salaf. Meskipun fisik mereka nggak ketemu sama Nabi dan para salaf, tapi akidah mereka, agama dia sama dengan Nabi dan para sahabat. Berusaha untuk mencocoki akidahnya Nabi dan para as-salaf. Adapun mereka yang kumpul-kumpul, mereka yang bersatu seolah-olah ya mereka ini solid gitu kan, seolah-olah mereka bersatu. Namun kalau akidah mereka, manhaj mereka menyimpang dari Al-Quran, Sunnah dan apa yang dipahami oleh para salaf, maka mereka dikatakan bercerai-berai, meskipun fisik mereka bersatu. Itu konsep persatuan ahlu sunnah. Ya, maka nggak heran kalau orang-orang di luar sana ahli bid'ah mengatakan ini salafi ini kok susah banget diajak bersatu. Ya kan? Yang lainnya semua pada kumpul, pada demo kok salafi tok gak gelem demo. Ya, meskipun ada juga yang ikut-ikutan demo ya, yang KW. Ini kok nggak ikut-ikut demo, ini lagi bela Islam, lagi bela ini. Maka kita katakan enggak, kita nggak mau persatuan yang demikian. Ya, persatuan kita adalah kita mengikuti komitmen di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan As-Sunnah melarang itu. Ya, As-Sunnah melarang hal tersebut. Maka kita berlepas diri. Nah, sedangkan jamaah yang kedua maksudnya adalah jama'atul abdan, yaitu berjamaah seorang muslim, kaum muslimin mendengar dan taat kepada penguasa mereka, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka ini disebut dengan jama'atul abdan, persatuan badan. Mereka mendengar dan taat kepada pemimpin di wilayah negeri mereka masing-masing, sepanjang itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cuman ini makna jamaah. Ya, hanya inilah makna jamaah. Maka berlaku nanti hadis-hadis yang berbicara tentang jamaah, maka artikan ke salah satu dari dua ini. Contoh, Nabi SAW mengatakan, man faraqal jama'ata shibron famata alaihi famitatun jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja, kemudian dia mati di atasnya, maka dia mati bangkainya seperti bangkai jahiliyah. Ini jamaah yang mana? Yang jama'atul din atau jama'atul badan? Al-badan. Ya, jama'atu al-badan, yaitu barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, artinya dia memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin, tidak mengakui kepemimpinannya, kemudian mati dalam kondisi demikian, maka matinya seperti orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak memiliki pemimpin yang memimpin mereka. Ya, ada siapa pemimpinnya? Hijaz. Kalau Persia ada Kisra, Romawi punya Kaisar, ya kan? Habasyah punya Najasyi. Nah, kalau Hijaz siapa? Mekah, Madinah. Abu Lahab, Abu Jahal. Nggak ada. Itu tokoh, iya, tokoh kaumnya. Tapi kalau jadi pemimpin rajanya, nggak ada raja di situ. Karena memang orang-orang Arab jahiliyah nggak senang diatur. Ya, nggak senang diatur. Mereka menganggap rendah, orang itu dianggap rendah nilainya ketika ada orang yang mengatur dia, yang memerintahkan dia. Justru mereka menganggap kemuliaan itu superior ketika mereka berhasil menentang perintah yang diperintahkan kepada mereka. Ya, ini pembahasan disebut juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Masail Al-Jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Bangga kalau bisa menyelisihi pemimpin.
Ya, justru merasa hina kalau taat kepada pemimpin. Ya, merasa rendah kalau taat kepada pemimpin. Maka datang Nabi SAW memerintahkan sebaliknya. Justru kemuliaan didapatkan ketika taat kepada pemimpin dan kehinaan ketika tidak taat kepada pemimpin. Sepanjang itu perkara yang ma'ruf. Wal akhdi biha wa fadli man lazimaha. Wa kadzalika sana'a al-Imam Abul Qasim Hibatullah Ibnul Hasan Al-Lalaka'i. Demikian juga yang disebut atau yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalaka'i. Imam Al-Lalaka'i wafat pada tahun 418 Hijriah. Ya, ulama abad ke-5 Hijriah. Beliau punya kitab besar yang memuat tentang riwayat-riwayat para salaf yang berbicara tentang akidah. Nah, ini menjadi salah satu kitab rujukan juga. Ya, ditulis berdasarkan riwayat-riwayat. Jadi kalau mungkin masih pemula belajar akidah, baca kitab-kitab tadi kayak Asy-Syari'ah atau As-Sunnah atau kemudian kitab ini, kitabnya Al-Lalaka'i Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, itu mungkin bacanya kurang nyaman bagi pemula itu. Karena nyebutkannya itu cuma riwayat-riwayat saja, nggak ada penjelasannya. Paham ya maksudnya? Hanya menyebutkan riwayat-riwayat saja. Nih akidahnya Imam Bukhari bagaimana? Maka kemudian disebutkan riwayat-riwayat ucapan-ucapannya Imam Bukhari. Atau akidahnya Sufyan Ats-Tsauri bagaimana? Ya, ucapan-ucapan para as-salaf. Minal kitabi was sunnah wa ijma'is sahaba wa tabi'in min ba'dihim, yang berisi atau syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini judul besarnya ini. Fa fi awaili kitabih, di awal-awal kitab beliau ini, kitabnya Imam Al-Lalaka'i, siyaqun ma ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hathi ala tamassuki bil kitabi was sunnah wa anis sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Di awal-awal kitab beliau menganjurkan atau beliau menuliskan riwayat-riwayat yang isinya riwayat-riwayat dari Nabi SAW, hadis-hadis Nabi yang isinya adalah motivasi-motivasi untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan generasi setelahnya. Wal khalifina lahum min ulama'il ummah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau menyebutkan orang-orang yang menjadi pengganti mereka dari para ulama-ulama umat ini. Wa kadzalika sana'a Abul Fathi Nasrun ibnu Ibrahim Al-Maqdisi. Demikian juga yang ditulis oleh Imam Abul Fath Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 490 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Fabada'a kitabahu bi thamaniyati abwab. Beliau menulis di awal-awal sekitar 8 bab. Fi dzalika hiya, di antaranya adalah bab ma aujaballahu azza wa jalla ala jami'il ummah min qabuli awamirir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nawahihi. Bab tentang apa-apa yang Allah wajibkan kepada seluruh umat manusia. Ya, Allah wajibkan kepada seluruh umat manusia untuk menerima perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan larangan-larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian di sini sekitar ada 8 bab ini disebutkan oleh beliau. Kita singkat. Wa kadzalika sana'al imam Qiwamus Sunnah Abul Qasim Ismail bin Muhammad At-Tamimi Al-Asbahani, atau yang dikenal dengan Imam Al-Asbahani, yang wafat pada tahun 535 Hijriah rahimahullah. Beliau punya kitab namanya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah wa Syarhi Aqidati Ahli Sunnah. Fafihi, di dalam kitab tersebut ada bab tauqiru ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tu'arada bi syai'in minal maqayis. Bab tentang memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari
dari perbuatan sebagian orang yang menabrakkan sunnah Nabi dengan kias-kias logika. Ya, di antara bentuk memuliakan sunnah, beberapa pertemuan lalu sudah kita bahas. Di antara bentuk memuliakan sunnah adalah dengan cara kita tidak boleh menabrakkan sunnah dengan kias-kias yang batil, yang sesat. Itu dibahas sama beliau, Imam Al-Asbahani. Ya, kemudian beliau menyebutkan bab-babnya di sini. Dan kemudian kita ringkaskan, beliau penulis di sini juga menyinggung Imam Ibnu Abdil Bar, ya, dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, oleh Al-Imam Li-Hafidh Al-Maghrib Abi Umar Yusuf bin Abdil Bar, atau yang dikenal dengan nama Ibnu Abdil Bar, yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Di dalam kitab tersebut juga ada bab-bab yang isinya kurang lebih sama seperti tadi, tentang tamasuk, luzumus sunnah, komitmen di atas sunnah, wal iktisari alaiha, dan mencukupkan diri dengan sunnah. Wis gak butuh impor dari tempat lain, jamaah. Cukupkan diri antum dengan sunnah. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Cukup ikuti sunnah itu, dan jangan kalian mengada-ngadakan yang baru, ngambil-ngambil yang baru, sumber-sumber lain selain sunnah tersebut. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi dengan sunnah itu. Ya, sudah cukup bagi kaum muslimin. Dan kemudian beliau menyebutkan bab-bab yang lain. Ya, banyak ya, sini disebutkan Imam As-Suyuti, ya, kemudian Imam Al-Baihaqi. Ya, beliau menyebutkan bab-babnya nih. Kalau Anda lihat, mungkin yang punya kitab, Anda lihat judul-judul babnya ini hampir mirip. Semuanya motivasi untuk ittiba, motivasi untuk komitmen di atas sunnah. Ya, semuanya menunjukkan keagungan sunnah. Nah, kita masuk ke pembahasan inti di halaman 108. Ya, di halaman 108 di bab-bab yang terakhir, atau di paragraf yang terakhir, kok bab terakhir. Di paragraf yang terakhir beliau mengatakan di sini, wa min khilalin nadhar fil masadir as-sabiqah wa fima warada fiha najidul ahadits ad-dalah ala makanatis sunnah wa hujjiyatiha mutawatiratan. Kata beliau, dan kalau kita memperhatikan sumber-sumber yang kita sampaikan tadi, dari Sahih Bukhari tadi, kemudian Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah, kemudian tadi kitab Asy-Syari'ah, Al-Lalaka'i, kitabnya Al-Lalaka'i, itu tadi sumber-sumber disebutkan. Akeh saya tak lewati loh, banyak yang saya lewati tadi. Ya, kalau Anda melihat, meneliti, menelaah kitab-kitab tersebut, bab-babnya dipetani siji-siji, satu-satu, dan hadis-hadis yang kita dapatkan di dalamnya semuanya menunjukkan tentang kedudukan sunnah dan berhujjah dengan sunnah, wa aujuhu dalalatiha ala dzalika muta'addidatun. Nah, kalau diklasifikasikan lagi, sisi-sisi pengagungan sunnahnya itu dilihat dari beberapa sisi. Kalau kemarin ayat Al-Quran yang berbicara tentang keagungan sunnah itu dilihat dari sisi wajibnya mengimani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat yang berbicara wajibnya mengimani Rasul, wajibnya mentaati Rasul, ya, kemudian wajibnya tadi berhukum dengan hukum Rasul. Ayat-ayat yang berbicara tentang bahwa Rasul itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Kemudian ayat-ayat yang memberikan pahala, janji. Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang taat kepada Rasul, Allah berikan surga, dan Allah berikan ancaman kepada orang-orang yang durhaka kepada Rasul. Itu semuanya sisi-sisi, sudut-sudut Al-Quran memuliakan sunnah. Nah, sekarang kita bicara sunnah memuliakan sunnah. Ya, kemuliaan sunnah dilihat dari hadis-hadis Nabi SAW.
Sisi yang pertama, madalla 'alal amri bi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tamassuki bi sunnatihi. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang perintah untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Nanti ini disebutkan satu-satu hadisnya. Yang kedua, madalla 'ala anna sunnatahu sallallahu alaihi wasallam wahyun wa haqqun. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu Allah dan itu juga hak. Nah, ini juga untuk membantah ya sebagian orang yang mengatakan bahwa sunnah itu karangannya Nabi dewi. Ya, artinya Nabi ngomong sendiri. Loh enggak, itu wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari hawa nafsunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka yang wahyu itu Quran tok. Ya, adapun hadis itu murni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Betul redaksinya dari Nabi, tapi maknanya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, madalla 'ala fadli tamassuki bis sunnah. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Yang keempat, madalla 'ala anna fis sunnah dalalatun ila kulli khair. Hadis-hadis yang menunjukkan, yang berbicara tentang sunnah itu akan menunjukkan kepada segala kebaikan. Ya, sunnah itu pasti menunjukkan kepada semua kebaikan. Nggak ada sunnah menunjukkan kepada keburukan, itu nggak ada. Yang kelima, madalla 'ala tahdhir min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam wa raddi sunnatihi. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang peringatan dari menyelisihi sunnah dan menolak sunnah. Ya, di sini beliau hanya menyebutkan 5 saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memperinci. Ya, kita akan memperinci dari 5 poin tersebut. Beliau menyebutkan hadis-hadisnya. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wajazakumullahu khairan. Salam.